Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Dari pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana riwayat besaran dan satuan di dalam fisika itu. Barangkali kita berpikir bahwa besaran dan satuan di dalam fisika itu murni bukan merupakan konstruksi dari kebudayaan manusia atau bukan merupakan konstruksi dari konstruksi sosial dari manusia. Mungkin kita berpikir bahwa besaran dan satuan di dalam fisika itu merupakan manifestasi dari sesuatu yang sangat objektif yang ada di alam raya kita. Betulkah pemahaman-pemahaman yang semacam itu? Pertemuan kita kali ini ingin akan mendiskusikan bahwa besaran dan satuan di dalam fisika sesungguhnya merupakan produk politik. Mana mungkin besaran dan satuan merupakan produk politik gitu. Kita akan mendiskusikannya. Kita mengenal bahwa besaran dan satuan kita dalam kategori pokok kita mengenal ada 7 besaran, ya, ada 7 besaran, ya, yaitu besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran kuat arus, terus kemudian besaran suhu, kemudian besaran jumlah zat, kemudian besaran intensitas cahaya. Sementara satuannya adalah satuan meter, satuan kilogram, satuan detik, satuan ampere, satuan Kelvin, satuan mol, dan satuan kandela. Dari 7 besaran ini ada 3 besaran yang sangat terkenal, yaitu besaran meter, kilogram, second, yang kemudian dibundel menjadi satu sistem yang dikenal sebagai sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan second. Dan memang di dalam pelajaran mekanika atau fisika dasar, 3 besaran ini yang nanti paling banyak digunakan, gitu ya. Ampere baru akan kita gunakan ketika belajar listrik magnet. Kelvin baru akan kita gunakan ketika mempelajari termodinamika. Ya, terus kemudian kandela ini sangat jarang sekali kita gunakan selama kita belajar di S1 itu. Nah, kalau kita lihat tabel ini, kita akan menyaksikan bahwa satuan meter ini awalnya itu tahun 1793, ya. Terus kemudian satuan kilogram 1793. Tahun-tahun ini 1793 itu adalah tahun-tahun di mana sedang berlangsung revolusi Perancis. Revolusi Perancis berlangsung pada tahun 1789 sampai 1799 selama 10 tahun. Di 1793 ini adalah masa ketika sedang berlangsung revolusi. Tapi apakah ini hanya sebuah kebetulan pada waktunya saja atau bagaimana? Satuan meter dan satuan kilogram itu merupakan salah satu produk politik dari revolusi Prancis itu. Jadi selama ini kalau kita menyangka bahwa revolusi Prancis hanya menghasilkan semboyan liberty, equality, fraternity, seperti itu kebebasan, equality, kesamaan, fraternity itu persaudaraan, terus kemudian tumbangnya sistem pemerintahan yang monarki absolut menjadi sistem pemerintahan republik. Kalau kita menyangka revolusi Prancis itu hanya seperti itu, maka sangkaan kita sejatinya adalah sangkaan yang keliru. Satu produk dari revolusi Prancis adalah terkait dengan satuan pengukuran ini. Kita ingat kembali bahwa filosofi dasar dari pengukuran itu adalah membandingkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang kita anggap sebagai yang baku. Ini membandingkan antara dua objek, di mana satu objek itu dianggap sebagai objek yang baku, objek yang lain itu dianggap sebagai objek yang tentatif atau relatif, yang identitasnya harus kita bandingkan dengan objek yang kita anggap baku itu, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu, bagaimana sebenarnya sih hubungan antara revolusi Perancis dengan besaran dan satuan ini. Negara Perancis sebenarnya adalah negara yang kecil, ya. Dia terletak di benua Eropa. Kita lihat di peta ini
Ini adalah Prancis sebenarnya adalah negara yang ya sangat kecil dibandingkan dengan misalkan Nusantara kita, ya. Nah, ini negara Prancis. Tapi revolusi yang terjadi di negara ini ternyata adalah salah satu revolusi besar di dunia yang eksesnya atau yang dampaknya itu mempengaruhi ya kehidupan manusia di dunia. Ini salah satu ilustrasi bagaimana revolusi Prancis itu berlangsung. Jadi revolusi ini berlangsung sebagai akibat atau dampak dari kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat. Simbolnya adalah saat itu penyerbuan penjara Bastille, ya. Nah, di dalam revolusi Prancis, salah satu kekacauan yang terjadi saat itu adalah ada banyak sekali satuan-satuan pengukuran atau unit-unit pengukuran itu. Ada yang menyebutkan jumlahnya unit pengukuran itu sampai sekitar 250.000. Kita bisa bayangkan 250.000 satuan pengukuran ada di dalam Kekaisaran Prancis saat itu. 250.000 ini angka yang besar sekali. Kita bisa bayangkan betapa kacaunya, ya, betapa kacaunya perdagangan pada saat itu. Karena itulah terus kemudian salah satu tuntutan di dalam revolusi Prancis itu adalah adanya penyeragaman satuan pengukuran itu. Fungsinya apa? Pertama, bagi pemerintah itu akan memudahkan pemerintah dalam menghitung pajak. Ya, pendapatan negara akan mudah untuk dihitung. Bagi tuan tanah itu juga akan memudahkan mereka untuk menghitung kembali luasan-luasan tanah yang mereka miliki. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional, di pedagang kain, pedagang minyak, terus kemudian dagang gandum dan seterusnya seperti itu juga akan memudahkan mereka di dalam menakar atau di dalam menimbang atau di dalam mengukur panjang-panjang kain yang ada. Pendek kata, maka kemudian dibentuklah satu dewan revolusi itu yang merupakan dewan ilmuwan. Ya. Salah satu tokoh utamanya itu adalah ini, ya. Ini salah satu lukisannya, yaitu Marquis de Condorcet. Ya. Terus kemudian ada juga tokoh yang lain, Pierre Simon de Laplace, terus kemudian Alexandre, dan kemudian ada Delambre, ya. Terus kemudian ada Mackay. Bagaimana cara kerja Dewan Revolusi itu? Bagaimana cara kerja Dewan Ilmuwan itu dalam membentuk atau dalam memutuskan satuan pengukuran itu? Nah, satuan pengukuran yang dihasilkan oleh revolusi Prancis diantaranya adalah ini: meter, are, ini untuk satuan luasan, terus kemudian ini satuan volume, star, terus kemudian liter, ini juga satuan volume, terus kemudian gram, ini satuan untuk massa. Dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya sebagai berat, ya. Satuan meter, bagaimana caranya tim atau dewan ilmuwan itu untuk memutuskan 1 meter itu sebenarnya seberapa sih? Mengingat sebelumnya Christian Huygens, fisikawan dari Belanda, pernah mengusulkan satuan